Selamat bertemu kembali dengan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait pengenalan tools atau pengenalan kabin ya untuk belajar menjadi awak sarana perkeretaapian. Jadi nanti akan ada kita pelajari terkait tuas-tuas atau kontrol pengendali untuk melakukan penggerakan sarana perkeretaapian. Jadi ini adalah contoh ya, hanya contoh kendali dari meja pelayanan masinis. Ya. Cuma dalam contoh ini kita akan mencontohkan pada KRD ya, kereta rel diesel. Yang perlu kita ketahui di sini adalah sebenarnya untuk kontrol kemudi masinis ini hampir sama dengan jenis sarana yang lain. Cuma konsep atau prinsipnya saja yang kita harus pahami ya. Pahami di mana sih kita harus melakukan monitor, terus melakukan pengecekan dan lain-lain. Jadi seorang ASP ya, seorang calon masinis atau ASP, dia harus memahami dan mengenali, bahkan harus hafal di luar kepala terkait panel-panel yang ada di kabin masinis itu seperti apa dan fungsinya untuk apa. Seorang masinis harus paham itu. Karena apa? Karena seorang masinis sebelum menjalankan kereta, dia harus memastikan bahwa panel-panel dan kontrol-kontrol yang ada di kabin masinis, yang ada di panel, itu benar-benar harus dipastikan sudah sesuai standar. Misalkan manometer untuk tekanan udara, kemudian posisi handle yang aman itu seperti apa, terus tidak ada lampu indikator bahaya, tidak ada buzzer yang nyala, dan lain-lain. Jadi sebelum menjalankan kereta, masinis harus memastikan bahwa kondisi kabin masinis itu benar-benar aman. Jadi untuk mempelajari lebih mudahnya akan saya sampaikan dalam materi ini ya, yaitu kita ambil contoh KRD saja. Walaupun sebenarnya untuk kereta-kereta terbaru, yang model yang terbaru, misalkan MRT atau LRT, itu sebenarnya untuk kontrolnya itu lebih sederhana dan lebih ke arah sekarang sudah beralih ke arah interface ya. Lebih ke arah interface yaitu hanya informasi-informasi itu sudah disampaikan pada monitor yang seperti laptop itu atau sejenisnya, dan itu merupakan informasi-informasi yang harus diketahui oleh masinis. Karena semakin ke depan teknologi kan semakin terbarukan ya, sudah grade of automation juga sudah naik ya. Dan dulu kita GOA 0, sekarang di Indonesia sudah ada GOA 2 dan GOA 3 seperti itu. Kalau GOA 0 itu kan diadaptasi oleh kereta jarak jauh ya. Misalkan kereta Argo Anggrek atau kereta Gajayana, kereta Argo Parahyangan itu masih menggunakan GOA 0. Sedangkan GOA 1 nanti akan diterapkan di kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya. GOA 1 itu adalah Grade of Automation Level 1, jadi dia masih manual, menggunakan masinis secara full, cuma sudah dilindungi oleh sistem ATP, atau Automatic Train Protection, jadi dia tidak akan bakal terjadi overspeed atau melanggar sinyal. Dan sudah dibantu dengan sinyal onboard yang ada di kabin masinis. Sedangkan GOA 2 atau Grade of Automation Level 2 itu sudah diaplikasikan pada MRT Jakarta. Jadi masinis itu hanya tugasnya menutup pintu kereta, kemudian menjalankan atau menthrottle awal kereta ya, throttle awal kereta, dan seorang masinis harus melakukan kontrol dari monitor-monitor yang ada di kabin, atau
di mana monitor-monitor itu akan memberikan informasi terkait kondisi sarana. Misalkan tekanan udara, kemudian voltase, kemudian arus, terus kondisi pantograf, kondisi pintu, dan lain-lain. Kemudian GOA 3, Grade of Automation level 3 itu akan lebih otomatis, jadi masinis sudah tidak ada di dalam kereta itu. Jadi pintu buka tutup, kemudian akselerasi, terus braking, itu sudah full dilakukan oleh sistem. Cuma di GOA 3 masih ada istilahnya TE, ya, Train Attendance. Dia fungsinya sebagai awak sarana perkereta apian juga, yang fungsinya untuk memonitoring kondisi kereta itu. Dia hanya akan menghandle sarana kereta jika terjadi trouble. Kalau tidak terjadi trouble, ya itu sudah diserahkan pada sistem. Jadi dia tugasnya hanya membawa apa istilahnya kontrol untuk mengetahui kondisi sarana seperti apa. Tapi dia tidak harus ada di kabin, ya, karena kabin memang benar-benar close, tutup, tidak ada panel-panel yang terlihat seperti itu, sudah tidak ada, ya, karena sudah ditutup. Jadi dia bisa bergerak kemana saja sepanjang sarana perkereta apian, bisa jalan ke depan, ke tengah, ke belakang, seperti itu. Itu train attendance. Tapi dia sambil memegang kondisi monitor kondisi kereta yang sedang dia naiki. Oke, kita akan membahas secara manual dulu, ya, terkait dengan ini. Lihat dari gambar itu ada gambar master control, ya, fungsinya adalah untuk master handle, ada resource handle, ada key switch. Kemudian ada sistem braking, ya, ada pengereman udara maupun hidrolik. Kemudian ada meteran, ada manometer, ada ampermeter, ada voltmeter, ya. Kemudian ada lampu-lampu indikator untuk memberikan indikasi kondisi kereta. Terus ada tombol dan switch. Tombol ini bisa untuk klakson, ya, atau semboyan 35, ataupun switch untuk misalkan untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan wiper. Nah, ini master control, ya. Jadi terdapat 3 posisi, yaitu master handle. Dia adalah fungsinya untuk melakukan throttle dan braking. Kalau naik dia melakukan throttle atau menambah tenaga atau speed, ya. Kalau ke bawah dia braking. Dia melakukan pengereman B1, B2, dan sampai mentok paling bawah itu adalah emergency brake. Itu emergency yang dilakukan apabila terjadi kondisi darurat. Cuma perlu kalian ketahui bahwa tidak semua master handle ini kalau ke atas throttle, ke bawah brake. Bisa juga sebaliknya. Bisa juga ke bawah itu throttle, ke atas brake. Jadi tergantung produsen kereta itu mau membuatnya seperti apa. Tapi secara umum memang seperti ini, ya, kalau ke atas throttle, ke bawah braking. Cuma kalau yang di APMS bandara atau Skytrain di bandara itu terbalik, ya. Kalau braking malah ke atas, kalau throttle malah ke bawah. Tapi itu tidak masalah, ya. Jadi tidak wajib ke atas harus powering, ke bawah harus braking, itu tidak. Tergantung produsen. Kemudian sebelahnya ini adalah FR command, ya, atau istilahnya reverse handle. Dia adalah fungsinya untuk mengarahkan kemana kereta itu akan berjalan. Kalau F itu forward, ya, ke depan, kalau R itu retreat, ya, atau ke belakang. Dan tengah adalah N, netral. Kemudian yang tengah itu adalah squeeze switch, master control, ya. Ini adalah kunci kontak dari kereta. Jadi ketika kereta itu dikendalikan oleh masinis, maka masinis itu harus membawa kunci kontak ini. Misalkan ada kereta double kabin, maka kabin itu akan beroperasi secara sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri itu ketika kabin 1 sebagai kontrol, maka kabin 2 itu otomatis off atau tidak bisa dikendalikan. Dia hanya ikut saja. Dan sebaliknya ketika masinis pindah ke kabin 2,
maka kuncinya diambil kemudian ditancapkan ke kabin 2, maka kabin 1 akan off gantian seperti itu. Nah itu tergantung pada kunci kontak ini ditancapkan di kabin 1 atau kabin 2. Ini sama seperti tadi ya, master controlnya ya. Kalau ke atas itu throttling, kalau ke bawah adalah braking. Kalau paling bawah itu adalah emergency brake. Ini reverse handle tadi, kalau F ke depan, R ke belakang, 0 atau netral, ya. Ini adalah untuk sebagai arah kereta. Nah, ini adalah panel untuk rem udara atau emergency brake, karena ada tanda merah di sini biasanya untuk emergency brake. Jadi ada emergency brake itu ada 2 ya, bisa dari sini atau dari handle, master handle tadi. Emergency brake ini digunakan saat terjadi kondisi darurat, misalkan kereta harus memerlukan diberhentikan secara darurat, maka dioperasikanlah emergency brake. Nah, ini adalah manometer, fungsinya untuk mengetahui kondisi tekanan udara yang ada di main reservoir dan ada yang di brake pipe. Ini adalah fungsi untuk sistem pengereman. Jadi seorang masinis ketika akan menjalankan kereta harus memastikan dulu bahwa kondisi udara bertekanan di main reservoir dengan di brake pipe atau di BP itu harus sesuai standar. Untuk standar lokomotif dengan kereta beda. Kalau lokomotif itu menggunakan satuan PSI, kalau kereta itu menggunakan satuan bar atau kilogram per centimeter kuadrat. Kalau di sini contohnya adalah kereta, maka dia menggunakan bar atau kilogram per centimeter kuadrat. Untuk MR atau main reservoir itu tekanannya adalah 7 sampai 9 bar. Sedangkan untuk BP adalah 5 bar. Jadi ketika masinis melihat manometer ini, kalau MR belum menyentuh angka antara 8 sampai 9 ataupun BP belum menyentuh angka 5, maka tidak boleh menjalankan kereta. Karena kondisi tekanan udara belum siap. Kalau tekanan udara belum siap, maka sistem pengereman belum bisa dioperasikan. Dan itu kereta tidak boleh dijalankan. Takutnya apa? Kalau kereta dijalankan, remnya belum siap, kan berarti keretanya tidak terkendali ya, karena tidak bisa dilakukan pengereman. Manometer yang berikutnya yang harus dicek oleh masinis adalah tekanan pada brake cylinder. Brake cylinder ini berkebalikan dengan tekanan BP tadi ya. Kalau kondisi idle, BP tadi terisi 5 bar, sedangkan untuk BC atau brake cylinder ini adalah 0. Tapi ketika nanti terdapat proses pengereman, itu kebalik ya. Yang BC ini 0 menjadi isi 3,2 bar, sedangkan yang BP tadi dari 5 bar turun menjadi 3,8 atau 3,4. Jadi seorang masinis ketika akan menjalankan kereta, dia harus melakukan tes statis pengereman dulu. Caranya yaitu melakukan service brake ya, atau melakukan tes pengereman. Nah, nanti kalau manometer BP ini naik, manometer BC ini naik dari 0 menjadi 3,2 bar, maka sistem pengereman berjalan dengan baik. Kalau ketika masinis mencoba rem statis sudah dioperasikan, tapi di manometer BC ini tidak ada reaksi atau hanya naiknya, masinis tidak boleh menjalankan kereta. Dengan kata lain, keretanya tidak boleh dijalankan karena sistem pengeremannya belum siap. Nah, ini untuk standarnya ya, untuk manometer ini yang harus dihafalkan, harus dipahami oleh seorang masinis. Untuk di MR ya, itu ketika rilis atau tidak ada pengereman itu 7 sampai 8,5 bar, di BP 5 bar, di BC 0 bar. Ketika servis atau terjadi pengereman itu di MR
7 sampai 8,5, di BP turun dari 5 menjadi 32, di BC naik 0 menjadi 32. Kalau terjadi emergency brake, maka di MR akan turun sampai 0, terus di BP yang menurun menjadi 0, terus BC dia akan naik maksimal ke 3,2. Nah, untuk main reservoir ini 7 sampai 8,5 bar ini selama perjalanan dia akan turun nih. Dia akan turun 8,5 ke 8 ke 7 sampai ke bawah 7. Kalau sudah sampai ke bawah 7 maka kompresor secara otomatis akan menyala dan melakukan penekanan udara kembali ke main reservoir sehingga tekanan yang kurang dari 7 itu akan kembali naik menuju 8,5 bar. Begitu seterusnya secara otomatis. Jadi MR ini akan disuplai oleh kompresor secara otomatis. Nah, yang perlu dilakukan oleh seorang masinis adalah mengecek kondisi di BP dan di BC ini apakah sudah sesuai standar atau belum. Kalau sudah sesuai standar, maka kereta bisa dijalankan. Tapi kalau belum secara standar, maka perlu dicurigai adanya kebocoran. Dan itu kereta tidak boleh dijalankan. Nah, sekarang panel yang harus dicek masinis yang lain adalah voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk mengetahui tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Alternator ini fungsinya untuk menghasilkan listrik untuk melayani kelistrikan yang ada di dalam kereta. Kemudian ampermeter ini adalah peralatan untuk memantau listrik yang dihasilkan oleh alternator juga, menunjukkan beberapa sih arus yang dihasilkan oleh alternator yang digunakan untuk melayani kelistrikan yang ada di kereta. Nah, ini adalah monitor bahan bakar, ya. Kondisi bahan bakar kereta tersebut. Kemudian ini adalah kecepatan untuk speedometer. Nah, ini adalah lampu-lampu indikator. Jadi lampu indikator terdiri dari dua warna, ya, hijau dan merah. Nah, itu yang harus diketahui oleh seorang masinis. Selain memastikan tekanan udara tadi, kemudian memastikan bahan bakar, kemudian memastikan volt, tegangan arus, maka masinis juga harus memastikan indikator lampu ini tidak ada warna merah yang menyala. Kalau ada warna merah yang menyala, pasti ada suatu hal yang perlu diperiksa secara detail. Apakah yang menyala itu, apakah kondisi remnya, atau kondisi pintunya, atau kondisi kelistrikannya, atau sistem gate-nya, itu harus dicek ya sebelum kereta dijalankan. Sedangkan untuk saklar dan switch ini fungsinya adalah untuk menyalakan lampu, menyalakan wiper, ya. Ya. Jadi seorang masinis ya sebelum menjalankan kereta ini ada beberapa standar dasar-dasar prosedur operasi. Jadi seorang masinis itu ketika akan melakukan pengoperasian maka dia harus melakukan persiapan dulu. Jadi seorang masinis itu harus cek visual keliling sarana. Jadi masinis itu akan memutar mengelilingi sarana untuk mengecek kondisi apakah ada yang bocor, apakah ada yang udara yang bocor, atau ada pipa-pipa yang lepas dan lain-lain. Kemudian cek bahan bakar dan baterai, ya. Ini sudah di dalam kabin ya. Cek bahan bakar dan baterai, kemudian cek posisi handle sudah netral atau belum. Kemudian baru di start on, hidupkan. Kemudian cek panel on board ya, yang tadi ya, tekanan udara, kemudian emergency panel, dan pastikan tidak ada indikator bahaya yang nyala. Kemudian setelah dipastikan kereta itu siap berjalan, maka dia dilakukan pengereman test rem ya, statis. Terus kalau sudah dipastikan aman, maka dia boleh menjalankan sarana tersebut. Selama menjalankan itu, dia harus melapor ke Pengendalian Pusat Kendali dulu ya, apakah diizinkan untuk berangkat atau belum. Kalau sudah diizinkan, maka dia mendapatkan proof dari
pusat kendali, kemudian tutup pintu, dan merubah reverse handle ke arah depan, bunyikan semboyan 35, kemudian baru powering. Sebelum melakukan terlalu jauh, maka dia harus melakukan tes dynamic brake. Jadi dia melakukan tes dalam kondisi kecepatan mungkin baru 10 km ya. 10-20 km melakukan emergency, melakukan dynamic brake. Kalau sudah bagus, maka dia bisa melanjutkan perjalanan. Dynamic brake ini adalah dia berjalan sedikit ya, maju, kemungkinan baru 10 km, kemudian dia melakukan pengereman atau service brake. Nah, saat itu masinis harus melihat pada panel tadi di BC tadi. Apakah BC itu terjadi kenaikan tekanan dari 0 menjadi 3 bar. Dan dirasakan apakah kereta itu terasa terjadi pengereman atau tidak. Kalau dicek ternyata di manometer BC tadi terjadi kenaikan antara 0 sampai naik ke 3, kemudian dirasakan ada proses pengereman, nah, itu berarti proses dynamic rem-nya sukses. Kalau sukses berarti dia boleh melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahan dari pusat kendali. Karena pasti sebelum berangkat kan seorang masinis akan mendapatkan check sheet ya, di situ diketahui berapa kecepatan yang diizinkan, terus taspatnya di mana, dan lain-lain. Selama perjalanan, masinis harus selalu tunjuk sput. Walaupun tidak ada yang menemani, dia tetap tunjuk sput. Karena dia termonitor dari pusat. Fungsi dari tunjuk sput adalah memastikan bahwa kondisi atau apa yang dilihat dari masinis itu benar. Kemudian jaga kecepatan sesuai check sheet yang sudah diberikan, dan jaga deadman pedal. Deadman pedal ini adalah fungsinya untuk mengontrol kondisi masinis, apakah masih sadar dalam kondisi konsentrasi atau tidak. Oke, selama perjalanan sesuai KPK, maka ketika sudah sampai ke stasiun akhir, maka seorang masinis berhenti pada posisi yang telah ditentukan sesuai dengan pusat kendali. Kemudian kalau lapor pusat kendali bahwa sudah selesai, sudah posisi yang ditentukan. Kemudian cek on board panel ya, reverse handle harus netral, throttle harus 0, ya. Terus tekanan rem juga normal, tidak ada indikator emergency yang nyala. Kemudian kalau sudah semuanya dipastikan, baru matikan engine. Kalau istilahnya kalau KRL ya, pantau down, gitu ya, menurunkan pantau down. Baik, saya kira itu penjelasan terkait panel-panel dan kontrol dan indikator yang ada di kabin masinis secara sederhana ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa tidak semua bentuk panel kontrol dan monitor itu sama seperti yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Beda produsen, beda bentuk. Punya MRT beda dengan LRT. Punya LRT beda dengan Skytrain. Dan beda lagi dengan yang KRL. Cuma prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Fungsi-fungsinya hampir sama. Dan prosedurnya juga sama. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan ilmunya itu, silakan nanti kalau bisa ya langsung akses ke depo, cek kondisi kabin masinis itu seperti apa. Dan di kereta cepat pun hampir sama seperti ini, cuma memang bentuknya atau posisinya yang berbeda, cuma prinsipnya sama. Baik, saya kira cukup ya. Saya harap ilmu yang saya share ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dikembangkan lagi untuk metode-metode atau teknologi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.